Bertemu lagi dengan saya Muhnur Sodik di channel Pendidikan. Sesi kali ini adalah pembahasan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9 dalam menghadapi ujian sekolah. Semoga dengan pembahasan soal ini, para siswa mendapatkan cara lebih mudah menjawab soal-soal bahasa Indonesia. Selamat mengikuti. Soal nomor 11. Soal nomor 11 dapat menggunakan penjelasan soal nomor 10 pada video sebelum ini. Berikut ini yang tidak termasuk buku-buku non-fiksi adalah Biografi Muhammad Hatta, Hikayat Bayan Budiman, Sejarah Indonesia Modern, Budidaya Ikan Lele. Jawaban yang tepat adalah jawaban B, Hikayat Bayan Budiman. Sebenarnya, Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografi, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Soal nomor 12. Bacalah teks di bawah ini. Konon tersebutlah seorang raja yang bernama Prabu Baka. Beliau bertahta di Prambanan. Raja ini seorang raksasa yang menakutkan dan besar kekuasaannya. Meskipun demikian, kalau sudah takdir, akhirnya dia kalah juga dengan Raja Pengging. Berdasarkan isi petikan teks tersebut, teks ini dapat dikategorikan ke dalam cerita. A. Cerita fiksi, B. Kenyataan, C. Non-fiksi, D. Sejarah. Jawaban yang tepat adalah jawaban A, yakni merupakan cerita fiksi. Soal nomor 13 tentang latar kutipan cerpen. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar merupakan salah satu unsur intrinsik dalam cerita, yang merupakan unsur pembangun dari dalam cerita itu sendiri. Latar tempat di mana terjadinya suatu peristiwa, latar waktu kapan terjadinya peristiwa, latar suasana bagaimana kejadian peristiwa. Yang ditanyakan dalam soal nomor 13 adalah latar waktu. Bukti bahwa kutipan cerpen tersebut berlatar malam hari terdapat pada nomor 2. Bulan pucat tak bisa menyembunyikan senyumanmu demi melihat kerutan di dahiku. Kata bulan menunjukkan waktu malam. Soal nomor 14. Pada soal nomor 14 ditemukan lagi masalah yang berkaitan dengan teks diskusi seperti soal nomor 1. Coba ingat-ingat kembali soal nomor 1, yaitu tentang bagian-bagian teks diskusi. Ada isu, ada pendapat, dan ada simpulan. Maka jawaban nomor 14 adalah jawaban D. Terdapat argumen pendukung, argumen penentang. Soal nomor 15 tentang ejaan, yakni tentang penulisan huruf. Beliau bertakhta di Prambanan. Kalimat di atas memiliki kesalahan penulisan huruf. Apa yang salah dengan huruf pada kalimat ini? Coba kita perhatikan. Apakah kata beliau? Saya kira tidak ada masalah dengan kata ini. Kemudian kata bertakhta, kemungkinan kata bertakhta tidak menggunakan K pada kata takhta. Tetapi berdasarkan kamus, bentuk kata takhta sudah benar. Tinggal kata Prambanan. Apakah bentuk D yang mestinya dirangkaikan dengan kata Prambanan? Ternyata bentukan D yang dipisahkan dengan kata Prambanan sudah tepat. Oh ya, kata Prambanan yang ditulis dengan huruf kecil. Mestinya kata Prambanan ditulis dengan awal huruf kapital. Bagaimanakah alasannya? Kalian bisa buka buku EJD edisi kelima terbitan tahun 2022. Buku EJD ini bisa kalian download dalam video saya yang baru lalu. Soal nomor 16. Berikut yang tidak termasuk perbedaan antara novel dan karya biografi. Jika kita temukan soal tentang perbedaan suatu pokok bahasan, mestinya jawabannya menggunakan perbandingan dua pokok bahasan tersebut. Pilihan jawaban A, terdapat tokoh yang diceritakan
tidak menunjukkan perbedaan antara dua pokok bahasan. Namun, pilihan jawaban B tidak berdasarkan kenyataan. Biografi berdasarkan kenyataan, menunjukkan perbedaan dua pokok bahasan, yaitu perbedaan novel dengan biografi. Pilihan jawaban C adanya unsur latar yang berbeda, dan pilihan D sumber data yang digunakan menunjukkan perbedaan antara dua pokok bahasan. Soal nomor 17 tentang bagian cerita inspiratif. Masih ingat soal nomor 2 tentang bagian-bagian cerita inspiratif? Untuk mengingat kalian, saya ulas kembali bagian-bagian cerita inspiratif. Struktur teks inspiratif terdiri atas orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Bagian orientasi adalah bagian pengantar cerita. Bagian perumitan, kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Bagian komplikasi, yaitu puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Resolusi adalah bagian peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan, sedangkan koda penutup cerita, kesimpulan, pesan moral. Sekarang kalian pasti bisa menjawab soal nomor 17. Koda adalah bagian tujuan cerita. Jawaban yang tepat adalah jawaban D. Soal nomor 18. Perhatikan teks di bawah ini. Sebelum memperhatikan atau membaca teks di bawah, baiknya kalian membaca pertanyaan soal. Yang ditanyakan, bukti bahwa watak tokoh dia pada kutipan cerpen. Watak tokoh adalah sifat yang diciptakan oleh pengarang kepada tokoh dalam cerita. Secara umum, watak tokoh dibagi menjadi dua, yaitu protagonis dan antagonis. Perhatikan teks di bawah ini. Kalimat 1. Boleh jadi itu sikap angkuhnya seorang yang sukses dan kaya menghadapi pemuda kere macam aku. Kata angkuh merupakan bukti watak tokoh dia sombong. Kalimat kedua, sebagai pemimpin sebuah bank papan atas di negeri ini, mungkin dia tak rela hati anak gadisnya aku pacari. Watak dia tidak rela hati anak gadisnya dipacari, menunjukkan kesombongan. Sampai di sini kita sudah mendapatkan jawaban yang benar, yakni kalimat 1 dan kalimat kedua, yakni jawaban A. Soal nomor 19. Berikut ini yang tidak termasuk contoh karya fiksi. Fiksi atau cerita rekaan adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi. Soal ini sangat mudah dijawab. Yang bukan termasuk karya fiksi adalah berita. Soal nomor 20 tentang konjungsi yang terdapat dalam teks pidato. Pembahasan tentang konjungsi dan jenis-jenis bisa disimak kembali di video yang lalu. Lalu bagaimana cara memilih jawaban yang benar? Berikut caranya. Perhatikan pilihan jawabannya. Semua pilihan jawaban dimulai dengan konjungsi atau oleh karena itu. Perbedaan terdapat pada pilihan jawaban ketiga, yakni kata agar dan karena. Mari kita telaah kalimat ketiga untuk menentukan pilihan konjungsi agar atau konjungsi karena. Pemerintah harus memperbanyak lapangan pekerjaan agar mereka dapat bekerja. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah konjungsi agar. Maka jawaban B kita anulir. Pilihan jawaban tinggal A, C, dan D. Coba kita amati kalimat keempat. Pelatihan dan bimbingan perlu dilakukan. Mereka tidak kembali ke jalanan. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpang tersebut adalah selain itu dan agar. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah jawaban C.